Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti bagi Anda yang sudah ingin jadi pemimpin kelompok, di kelompoknya ada 5 orang distributor, harus berani mencoba untuk menjadi pemimpin kelompok ya, karena ini penting sekali untuk belajar. Anda membangun jaringan, nanti punya ribuan jaringan, mau tidak mau Anda harus berani untuk menjadi seorang pemimpin ya. Menjadi pemimpin itu bukan bakat, tetapi keberanian. Kalau Anda tidak pernah berani menjadi pemimpin, takut salah, selamanya tidak akan pernah bisa menjadi seorang pemimpin dalam jaringan Anda. Jadi para pemimpin-pemimpin di bisnis ini biasanya karena terpaksa ya. Awalnya karena terpaksa, dipaksa oleh upline, dipaksa oleh keadaan untuk berani tampil di kelompoknya masing-masing. Akhirnya dia bisa. Lama-kelamaan berbicara itu bukan sesuatu yang sulit, tapi menjadi suatu kebiasaan. Nah, malam hari ini kita akan masuk ke minggu yang ke-3. Ya, sebelum acara kita mulai di minggu 3, ya seperti biasanya, budaya di KDI adalah saling bercerita tentang pengalaman. Setelah menjalankan aktivitas KDI ini selama 2 minggu, barangkali ada rekan yang punya pengalaman-pengalaman unik, baik ketika menjual produk, baik ketika mempresentasikan bisnis ini, atau baik ketika meminjamkan paket informasinya. Nah, barangkali ada pengalaman-pengalaman yang menarik, kita bisa sharingkan kepada kita semuanya. Ya, silakan. Ini juga bentuk daripada latihan untuk berbicara di depan orang banyak. Ya, kalau Anda tidak mulai saat ini mengambil peluang, mengambil kesempatan untuk berbicara di depan umum, ya selamanya tidak akan pernah muncul dalam menjadi orang-orang yang hebat di dalam dunia network. Silakan, toh ini menceritakan hanya pengalaman Anda sendiri, bukan pengalaman orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subadrus Tranmiono, tapi dalam keanggotaan Badrus, lebih mudah dipanggil Badrus. Asal dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, jadi Sanggau. Jadi kawan saya ini Romi yang mengenalkan. Jadi awalnya ikut NASA ini karena ingin cari solusi aja gitu. Jadi karena di rumah ini ada ternak ikan, kebetulan kondisinya tidak memungkinkan gitu, terlalu banyak zat karat. Jadi ingin mencari solusi, jadi coba dari ini. Lalu tanya kawan yang di Jogja gitu, dia beri solusi dengan NASA. Akhirnya setelah dicoba memang hasilnya luar biasa. Dan juga setelah itu kawan ini berikan peluang kepada kita untuk menjalankan bisnisnya. Dan saya belum pernah belajar tentang bisnis NASA, ya ngawur gitu aja. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada 17 distributor baru. Yang mana salah satunya ini sudah mulai menggarap sebuah PT. Sebuah PT yang mungkin nilainya ya sekitar ribuan hektar. Jadi mudah-mudahan saya kesini ini selain sambang saudara di Jawa juga ingin belajar dengan mungkin upline di sini, dan mohon minta diajari gitu gimana caranya menjalankan NASA dengan baik dan benar seperti itu. Ya mudah-mudahan harapannya karena kita orang awal di Kalbar, ya mudah-mudahan aset Kalbar ini luar biasa. Dia mempunyai perkebunan karet dan sawit yang luasnya bahkan kata Pak Isa tuh jutaan hektar. Jadi mudah-mudahan sukses untuk NASA. Salam NASA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari ikan sampai ke bisnis NASA, unik juga gitu ya. Ya, untuk Pak Mas Badrus dari Sanggo ya ini ya. Oh, Sanggo ini berarti Pontianak ke utara terus ke kanan ya. Ke arah Putus Ibo ya. Ke arah Malaysia. Oh, ke arah Malaysia. Ya, mudah-mudahan nanti jadi eksportir. Karena bulan ini alhamdulillah terjadi peristiwa NASA mulai mengekspor ke Amerika. Permintaan awal 20.000 botol ya. Di sana memang tidak di multi level kan, tapi beli putus ya. Beli putus aja tetap ada poinnya. Di Amerika bagian barat itu dicoba satu negara bagian dulu.
Nah, orangnya bilang kalau saya tidak minimal 1 kontainer berarti saya gagal. Jadi bisnisnya nggak layak. Tetapi kemudian akhirnya setelah dikirim ke sana beberapa produk, ternyata dibandingkan dengan berbagai macam merek organik di sana, NASA luar biasa hasilnya. Nah, dari mana mereka tahu tentang NASA? Silahkan Anda yang pinter dengan membangun website internet, silahkan Anda membangun web Anda sendiri, kemudian brosur-brosur yang ada di NASA wis di copy paste aja, masukkan ke web Anda, blok gitu ya. Kalau Anda ingin punya nilai tambah lagi, sedikit banyak Anda tahu bahasa Inggris ya, terjemahkan dengan bahasa Inggris, Anda kemas web Anda dengan bahasa Inggris sehingga orang lebih familiar, orang luar negeri lebih familiar. Walaupun prosesnya tahun yang lalu, artinya mungkin Anda prospek sekarang, minta pengiriman, minta dikirim beberapa sampel, kirim aja biar mereka mencoba. Kemudian tetap yang penting kontak person tetap harus Anda lakukan kalau begitu, kalau Anda sudah mulai kontak pertama. Karena jangan sampai dia, NASA kan banyak di komputer ya, di internet ya, begitu Anda buka POC NASA gitu, wow, banyak sekali, itu dia tinggal milih mana yang paling menarik. Nah, di sini Anda perlu harus kontak. Kalau Anda tidak kontak, nanti putus dengan Anda, apalagi zamannya sekarang itu yang namanya nomor handphone pun ganti-ganti ya, ganti habis buang, ganti lagi lebih murah ya. Nah itu, tapi jangan sampai, minimal harus punya 1 nomor yang selalu tetap di nomor handphone Anda ya. Ya luar biasa, terima kasih pengalamannya. Masih ada lagi tadi katanya mau. Selamat malam, nama saya Nur Hadi Prabowo, tempat saya di Taman Siswa. Saya bergabung NASA ini awalnya diajak mas saya, Pak Alek. Selama 2 tahun saya ditawari, tidak pernah mau. Karena kebetulan bidang saya perhotelan, jadi saya awam melihat pertanian, agrokomplek itu saya sama sekali nggak tahu. Tadinya saya kerja di Jakarta. Setelah itu sebelum bulan puasa saya pindah ke Jogja dan buka usaha di Jogja. Terus karena saya sering lihat kakak saya nyetel VCD presentasi, sama di rumah itu buku-buku NASA banyak banget, saya iseng-iseng baca. Setelah saya baca, ternyata luar biasa potensinya. Makanya saya langsung memutuskan bergabung dengan NASA. Setelah saya bergabung, 1 bulan pertama ribut terus sama istri saya. Pergi terus kerjaannya katanya gitu. Terus sebulan itu saya dapat 3 dan downline saya 3 itu pasif semua. Saya sempat down dan 3 bulan saya nggak jalan. Setelah itu saya mulai berpikir, wah kalau begini terus saya nggak maju. Saya beli buku apa aja yang ada di NASA, saya pelajarin. Terus akhirnya jalan, saya dapat downline di Lampung, Batam, Jakarta, di Bantul, Magelang. Dan saya terus terang aja, saya paling males presentasi datang. Setelah saya itu banyak permintaan, mas mau datang presentasi nih. Saya biasanya ngandalin kakak saya kalau ada permintaan, mas ada presentasi gitu. Setelah jadwalnya selalu tembok dengan yang lain, kakak saya nggak bisa, akhirnya saya harus ikut KDI, saya harus belajar ngomong di depan umum. Makanya saya yakin dengan KDI ini kita bisa mampu untuk presentasi yang baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Iya, oke, saya kira masih ada lagi 1. Oke, ya, kalau tidak, oke, kita giliran minggu depan ya. Jadi ya dari 4 cerita dari teman-teman kita tadi, saya kira banyak manfaatnya dan membuka peluang bahwa NASA ini peluangnya sangat luar biasa. Ada yang sampai ke Ambon, Ternate, ya, sampai ke berbagai daerah, bahkan sekarang mulai ke Amerika. Doakan Nepal, India ini besok dari pihak perusahaan berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan eksportir yang akan mensuplai ke Nepal dan India. Karena produknya sudah dipakai di sana, hasilnya sangat luar biasa. Ya. Jadi ini betul-betul sangat peluangnya luar biasa. Jadi yang terpenting di sini Anda tidak perlu harus fokus kalau lihat orang London terus di prospek gitu ya, London terus di prospek, enggak.
Anda fokus saja membangun jaringan, seperti kalau Anda lihat binatang laba-laba, ya, dia tidak pernah berpikir mau makan apa, ya, hari ini mau makan apa, tapi dia fokusnya dia membangun jaring. Nah, setelah jaringan itu terbentuk, ya, dari mulai lalat yang kecil sampai belalang yang besar, itu akan tertangkap di jaringan. Jadi Anda tidak perlu kemudian, wah saya mau fokus ngejar proyek. Silakan kalau Anda memang punya link, ya, punya kenalan di sana, tidak apa-apa. Tetapi kalau Anda sama sekali buta dengan proyek-proyek seperti itu, Anda nggak usah frustasi. Bangun aja jaringan. Nanti jaringan Anda yang akan menemukan proyek. Ya, saya juga awalnya buta dengan yang namanya internet, buta yang namanya hubungan dengan birokrasi. Walaupun saya lulusan sarjana sospol, itu kalau ketemu dengan birokrasi itu paling radong saya itu. Artinya bagaimana kita membangun hubungan dengan seperti itu, saya kurang nggak bisa, makanya saya fokus aja ke jaringan. Nah, akhirnya dari jaringan ada yang masuk ke PTP, ada yang masuk ke proyek-proyek swasta, ada yang masuk ke proyek-proyeknya. Ya, akhirnya kan terimbas juga dari sisi nilai poinnya atau nilai royaltinya. Jadi Anda ikut KDI di sini fokus ke jaringan. Nanti jaringan nanti akan bisa menangkap beberapa peluang-peluang yang sama sekali itu kadang-kadang sulit untuk Anda sentuh. Ya, nah pada malam hari ini sangat berhubungan erat dengan yang namanya membangun jaringan, yaitu ada yang satu-satu aktivitas yang tidak bisa Anda tinggalkan, karena ini yang membedakan yang namanya membedakan pekerjaan seseorang itu adalah di aktivitas yang satu ini. Jadi kalau membangun impian itu semua orang itu bisa membangun impian, dari mulai dokter, kemudian ya birokrat, ya swasta, itu semua punya impian, ya sama. Jadi kalau misalkan orang membangun impian gitu, Anda tidak tahu ini profesinya seperti apa, atau orang bermimpi ngomong, wah besok saya kepingin jadi seperti ini, tidak ada bedanya, ya. Kemudian membuat daftar nama, ya, membuat daftar nama itu juga tidak bisa kita gunakan untuk membuat ciri orang itu profesinya apa. Karena setiap orang pasti nanti akan membuat daftar nama. Manakala Bapak dan Ibu sudah punya putra atau putri, kemudian putranya melamar orang atau putrinya dilamar orang, lalu kemudian punya hajatan, mau tidak mau ngundang orang, Pak, ya. Nah, ngundang orang mau tidak mau pasti nulis daftar nama. Semua orang pasti akan menulis daftar nama. Kemudian apalagi menghubungi, yang namanya menghubungi adalah pekerjaan manusia, berhubungan dengan sesamanya. Nah, aktivitas yang dari 8 langkah itu aktivitas yang keempat, ini yang membedakan. Anda sebagai seorang distributor, pembangun jaringan, network building, pekerjaan Anda yang paling dapat dilihat adalah presentasi. Nah, kalau Anda melakukan presentasi, berarti Anda melakukan pekerjaan Anda. Ya, karena Anda tidak bisa lepas dari aktivitas yang namanya melakukan presentasi. Mau tidak mau, ya, seperti adiknya Pak Mas Nur Hadi. Nah, Mas Nur Hadi, walaupun menghindar dari aktivitas presentasi, hukum alam tetap akan menjerumuskan harus presentasi. Ya, jadi gitu. Akhirnya setelah dia presentasi, nampak, oh dia seorang distributor bisnis network marketing. Nah, ini yang membedakan, ya, antara pekerjaan dokter dengan pekerjaan seorang penasihat hukum. Yang membedakan apa? Aktivitas pekerjaannya. Nah, yang membedakan dokter pengacara dengan distributor NASA apa? Aktivitas pekerjaannya, yaitu apa? Melakukan presentasi. Nah, di sini sebelum nanti membahas mengenai teknis-teknis bagaimana kita melakukan presentasi, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Apa sih sebenarnya hal-hal yang perlu Anda pahami tentang aktivitas yang namanya presentasi itu? Ya, jadi awalnya Anda tentu menjalankan bisnis ini, salah satu harapan adalah mendapatkan penghasilan. Dan penghasilan ini bersumber dari omset Anda yang besar. Dan biasanya omset yang besar ini didapat dari jaringan Anda yang berkembang. Nah, jaringan yang berkembang ini akibat dari sebuah informasi yang terus berjalan, ya. Logikanya seperti itu. Nah, arus informasi yang semakin besar ini akan semakin banyak membuat orang bergabung dalam jaringan pemasaran Anda.
Ya, akan sangat beda sekali aktivitas orang yang melakukan presentasi 1 hari 1 kali atau 1 bulan 30 kali dengan orang yang hanya melakukan 1 bulan 1 kali. Ini nanti hasilnya bumi dan langit setelah 5 tahun ke depan. Yang satu masih manajer, yang satu sudah diamond, dan bumi dan langit juga penghasilannya. Ya. Padahal bedanya cuma sedikit, bedanya cuma 1 sama 30. Tapi yang satu nanti 10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang 1 juta dan 30 juta, bedanya sudah bumi dan langit, ya. Karena ini efek duplikasi. Nah, informasi apa yang harus Anda sampaikan? Yaitu mengenai peluang bisnisnya, produk, dan cara menjalankan. Nah, ini bisa Anda wakilkan dengan alat-alat yang ada secara praktis, bisa Anda pinjamkan kepada mereka, walaupun pada akhirnya tetap Anda mengemas atau melakukan aktivitas yang namanya presentasi. Nah, informasi peluang bisnis produk, cara menjalankannya itu dikemas dalam atau dinamakan aktivitas yang namanya presentasi. Nah, presentasi itu sama dengan iklan. Jadi semakin banyak iklan, biasanya perusahaan itu semakin besar. Jadi kalau Anda lihat di televisi, siapa yang iklannya paling banyak, ini biasanya perusahaan itu menunjukkan kebesaran kapitalnya, kebesaran perkembangannya. Nah, semakin banyak produk terjual, semakin banyak iklan itu ditayangkan. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan mengiklankan produk Anda? Ya. Nah, di sini adalah bukan perusahaan dan bukan upline Anda. Ya, perusahaan tidak akan mengiklankan di TV-TV, ya syukur satu saat kalau memang stoknya sudah berkembang di seluruh nasional di Indonesia. Kalau toh perusahaan itu mengiklankan, biasanya iklan layanan masyarakat. Nanti rencananya NASA akan mengiklankan tapi bentuknya layanan masyarakat. Ya, misalkan misalkan selamatkan bumi dengan menggunakan produk organik, ya. NASA gitu ya, sudah cukup gitu ya untuk meningkatkan pencitraan. Tetapi ada bentuk ajakan untuk menyelamatkan bumi kita. Jadi ada visi ke arah sana, ya. Nah, tapi di sini yang mengiklankan siapa? Yang mengiklankanlah Anda. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Anda melakukan aktivitas yang namanya presentasi. Ya, presentasi itu ada yang namanya presentasi informal, ada yang namanya presentasi formal. Ya, kalau yang namanya presentasi formal, ya memang sengaja Anda mengundang orang dengan jaringan Anda, sengaja mendatangkan orang di rumah Anda, kemudian Anda melakukan presentasi, itu presentasi formal. Ya, tapi kebetulan kalau misalkan Anda ketemu dengan seseorang lalu Anda terlibat dalam dialog pertanian, Anda ngobrol, kemudian Anda kenalkan produk NASA, visinya, itu juga namanya juga sudah melakukan presentasi karena menyampaikan arus informasi. Nah, semakin banyak presentasi, semakin banyak orang yang mendengar, dan tentu saja kemungkinan semakin banyak orang yang bergabung. Dan semakin banyak orang yang bergabung, kemungkinan besar momentumnya adalah semakin besar juga omset akan tercipta. Nah, distributor yang kurang berkembang grupnya biasanya ini tidak konsisten dalam melakukan presentasi. Mungkin di awal-awalnya dia semangat, ya, awal-awalnya semangat, tapi karena kena batu sandungan, ditolak nggak jalan, kemudian banyak kendala, akhirnya dia tidak melakukan lagi, tidak konsisten. Nah, ini biasanya perkembangan jaringan pun juga tidak akan sepesat kalau orang itu konsisten melakukan presentasi. Ya, lebih baik Anda 1 bulan mungkin 4 kali presentasi atau 10 kali presentasi tapi konsisten, daripada sebulan awalnya 60 kali presentasi habis itu nggak pernah presentasi. Karena yang terpenting dalam menjalankan bisnis adalah konsistensinya, ya, bukan kecepatan tetapi konsistensinya. Nah, akan lebih bagus kalau Anda membangun kecepatan, tercipta momentum, Anda bangun lagi dengan konsistensi. Ini akan sangat luar biasa. Nah, presentasi ini sebenarnya adalah sebuah bentuk penawaran. Apapun bentuk bisnisnya, itu tanpa penawaran tidak akan terjadi yang namanya aktivitas bisnis. Ya. Tidak ada presentasi berarti tidak ada penawaran. Tidak ada penawaran, tidak ada bisnis. Ya, Anda punya produk sebagus apapun, kalau tidak pernah ditawarkan sama orang, tidak akan pernah terjadi sebuah bisnis. Tapi kalau Anda punya produk sejelek apapun, penawarannya luar biasa, akan terjadi kontrak bisnis. Nah, hukum penawaran, ya, produk sedikit, penawaran banyak, akan tercipta omset. Ya, paling tidak akhirnya produknya kehabisan produk gitu ya.